Halo semuanya. Halo guys. Apa kabar? Baik-baik ya. Oke. Kita general reading. General reading ya. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak ya. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau disebut vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Langsung aja. Kali ini temanya tentang yang mau dikatakan ke kamu ya, yang mau disampaikan untukmu saat ini, dalam waktu dekat ini. Oke, cara di sini yang mau disampaikan ya, yang mau dikatakan, kamu harus mengendalikan perasaanmu, kamu harus mengendalikan emosionalmu, mendinginkan emosi ya. Jadi sebenarnya dalam waktu dekat ini kan ada aja rasa sensi, dalam waktu dekat ini ada aja rasa emosi ya, harus dikendalikan, harus didinginkan. Misalnya mungkin dalam waktu dekat ini siapapun bisa membuat kamu panas ya. Entah itu dia, teman, keluarga, siapapun bisa memancing emosimu, siapapun bisa bikin kamu panas, tapi kendalikan ya emosimu, dinginkan emosimu. Ya anggap aja semua ini ujian, cobaan, begitu kan? Dan sebenarnya ketika kamu kendalikan emosi, ketika kamu kendalikan diri, kamu ini sangat elegan, kamu sangat berkelas. Dan seseorang atau beberapa orang bisa kagum sama kamu ya. Itu sih. Jadi kalau kalian ada yang tidak bertingkah, banyak diam, tidak drama, kendalikan emosi, ini ada yang kagum sama kamu, mengendalikan emosi gitu. Oke. Terus memaafkan ya. Memang nggak mudah sih, nggak gampang. Tapi ya udah, maafin aja yang pernah menyakiti, maafin yang pernah mengecewakan ya, maafin yang pernah mengecewakanmu. Kalau kamu memaafkan, hatimu tenang, hatimu damai ya. Dan sebenarnya orang yang belum minta maaf sih kayak rada-rada gelisah ya. Orang yang belum minta maaf, orang yang belum bilang maaf sama kamu, ya hidupnya sebenarnya gelisah. Dan dia ini baper sama kamu. Ada yang baper, ada yang terbawa perasaan gitu. Kayak ya udah melakukan kesalahan tapi nggak minta maaf. Itu kan ya bikin seseorang baperan gitu. Jadi entah siapa ini ngerasa bersalah terus nggak minta maaf. Jadi kayak ya jadi baper sama kamu, terbawa perasaan gitu. Gelisah ya, hidupnya nggak tenang. Tuh. Oke, kemudian aku lihat kamu harus rileks sih sebenarnya menghadapi segala situasi ya. Harus rileks, harus menghadapi sesuatu dengan ikhlas saja. Jadi terkadang
yang berisik itu pikiran kita sendiri. Terkadang yang berisik itu ya isi kepala kita. Maunya kita begini, maunya kita begitu, nanti bisa begini, nanti bisa begitu. Tapi kan yang berisik itu kepala kita aja, pikiran kita aja. Coba kalau kita berusaha tenang, berusaha ikhlas, ya semua akan lancar. Semua akan bisa dijalani, semua akan bisa dilalui. Sebenarnya gitu. Oke? Dan aku lihat ini beberapa kalian ya udah menatap masa depan, jadi sudah mengabaikan masa lalu. Ya begitu, ada di antara kita begitu ya, fokusnya ini sudah ke masa depan, jadi kayak bodo amat sih dengan masa lalu. Udahlah, masa lalu ya udah berlalu gitu. Ini kamu lihat ke depan terus, lihat kayak nanti masa depanku harus bagaimana ya, masa depanku dibangun seperti apa ya, atau bagaimana ya supaya aku jadi orang kaya. Bagaimana ya supaya aku sukses. Ya itu sih yang dipikirin ya. Oke, kita lihat lagi. Ini buat kalian yang menanti-nanti, yang menunggu sesuatu atau menunggu siapa gitu ya. Ini dibilang sabar loh. Yang jelas di Maret ini akan terjawab, ya. Di bulan Maret ini akan terjawab. Gak lama lagi. Jadi sabar. Mungkin ada beberapa hal kamu inginkan, ada beberapa hal kamu damba-dambakan, kayak pengen banget ya ini terwujud, pengen itu terwujud gitu. Di sini dibilang tunggu loh. Di Maret ini. Jadi sabar aja. Gak lama lagi ya. Maret. Iya, di bulan ini. Aku ngerasa beberapa kalian ada nanti terjawab sih doamu, terjawab permintaanmu, dikabulkan doa-doamu. Oke? Dan aku ngerasa ini beberapa menunggu kejelasan ya, atau menginginkan kejelasan, titik terang. Apalagi yang bertanya-tanya selama ini, hidup ini kok seperti misteri ya, hidup ini seperti teka-teki. Ya akan terjawab sih. Terus aku lihat ada juga beberapa orang menunggu kabar dari kamu ya. Ini ada beberapa orang menunggu kabarmu. Kayak kapan ya kamu tuh update, kapan kamu bikin sesuatu di sosmed. Kayak ada menunggu kabarmu gitu. Kamu sehat nggak? Kamu apa kabar gitu. Ya menunggu kabarmu dari jauh. Cie. Ya begitu. Oke. Terus dalam waktu dekat ini kamu akan banyak prioritas ya. Dalam waktu dekat ini ya kamu nanti akan sibuk. Kamu nanti banyak prioritas, kamu nanti sibuk. Entah tiba-tiba kah nanti atau sudah terencana ya. Jadi nanti ada beberapa prioritasmu harus dipikirkan. Ada beberapa kayak apa ya? Ya harus dipikirin aja gitu. Tentang prioritas ya. Kayak misalnya aku mikirin mana dulu nih? Mikirin keluarga dulu atau kerjaan? Mikirin dia atau mikirin uang? Mikirin kesehatan atau kerja? Nah, itu ada prioritas-prioritasnya. Jadi tentukan prioritasmu, ya. Tuh. Oke, dan ini beberapa mungkin ngerasa kebingungan menghadapi hidup. Beberapa ngerasa kebingungan gitu menghadapi kehidupan ini,
menghadapi diri sendiri, menghadapi ekspektasi atau apapun lah ya. Ya bisa merasa bingung. Cuma di situ dibilang ya tentukan prioritasmu. Yang penting aja dulu. Itu didoakan ya. Jadi kalau berdoa meminta sesuatu ke Yang Maha Kuasa, ya minta yang benar-benar kamu mau gitu ya. Misalnya banyak permintaanmu, banyak harapanmu, ya minta yang paling diinginkan aja dulu ya. Yang kamu inginkan sekarang itu, yang paling dipengen itu apa? Kamu sekarang paling pengen misalnya uang, ya doakan keuanganmu ya. Jadi harus jelas gitu yang paling kamu inginkan, yang paling kamu prioritaskan saat ini tuh apa ya. Misalnya mau uang, ya doakan keuangan gitu ya. Oke, ini kan harus jelas visimu tuh apa. Harus jelas tujuan hidupmu, harus jelas prioritasmu. Jadi sebenarnya semua akan terjawab kalau kamu tuh jelas gitu maunya apa. Jadi didoain ya. Yang paling utama diminta, yang paling utama diinginkan itu apa, itu didoakan ya. Oke, terus mungkin dalam waktu dekat ini ada saja orang-orang menyebalkan ya. Dalam waktu dekat ini ada aja orang-orang ya bikin sebel, bikin kesel. Cuma ya hadapi dengan cinta ya. Hadapi dengan cinta, hadapi dengan kasih sayang. Gitu sih. Misalnya apa ya? Entah siapapun lah, dia, temen atau keluargamu. Mungkin ada orang yang kayak, kok nyebelin sih, bikin kesel sih. Ya sebenarnya udah hadapi aja dengan cinta. Hadapi aja dengan kasih sayang, kayak ya selagi bisa berbuat baik ya. Tapi kalau ada orang di luar batas, kalau ada orang keterlaluan, ya batasi diri gitu. Tapi kalau kamu rasa masih bisa dikasihani, masih bisa berbaik hati, silakan. Ya tergantung panggilan jiwamu ya. Jiwamu bilang apa? Berbuat baik ya berbuat baik lagi. Itu. Lepaskan energi-energi negatif ya. Lepaskan rasa sakit hatimu, rasa benci, rasa dendam jika ada ya. Ya bagi yang ada aja. Intinya kalau ada rasa kecewa, rasa sakit hati ya lepasin ya. Supaya hidupmu tenang gitu. Dan percaya mujizat itu akan datang untukmu ya. Jadi buat kalian yang melepas energi negatif, buat kalian melepas energi racun, toksik ya, dengan memaafkan begitu. Aku ngerasa nanti kamu dapat mujizat begitu. Nanti dapat keajaiban. Kayak ada harapanmu bisa menjadi kenyataan, ya. Meskipun terasa mustahil gitu. Jadi orang-orang baik itu nanti dapat keajaiban. Ya termasuk kamu. Oke? Ini ada memang orang yang pengen banget tahu kabarmu. Apalagi kalau kamu menutup diri, membatasi diri. Apalagi kamu diam 1000 bahasa. Wah. Kalau kamu diam terlalu pasif, ada pengen tahu. Kamu apa kabar gitu. Update dong, bikin kabarmu di sosmed. Atau apa begitu, ya. Aku ngelihat gitu sih.
ada bertanya-tanya dengan kabarmu karena nggak komunikasi, karena nggak ketemu, ya. Oke. Kita lihat lagi. Aku ngerasa ya, sebenarnya kamu ini bisa memancarkan energi mirror ya. Kamu bisa memancarkan energi mirror untuk seseorang, untuk teman, untuk keluarga, untuk saudara, ya. Jadi, ya mungkin kalau ada orang mendiamkanmu, ya kamu ikutan diam, begitu. Cuma aku ngerasa ya, kalau kamu ini bicara, seseorang ini nanti mau bicara, gitu. Energinya mirror. Itu sih. Jadi yang merasa ya, kok gini-gini aja? Kok jadi diam semuanya? Kenapa jadi diam semuanya? Gitu. Kenapa jadi pasif semuanya? Nggak jelas semuanya. Ya mungkin kamu harus bicara. Mungkin kamu ya ungkapkanlah kebenaran. Kalau kamu ungkapkan kebenaran, kamu apa adanya ya aku rasa orang-orang akan bersikap apa adanya. Orang-orang akan bicara apa adanya sama kamu. Tuh. Oke? Entah siapa ini? Sepertinya pengen berkomunikasi nih, pengen bicara dari hati ke hati. Cuma ya gitu, kayak ada berharap ya. Siapa yang bisa duluan bicara? Siapa yang bisa duluan buka komunikasi ya? Biar kita bicara. Ya seperti itu. Oke. Terus di sini dibilang kamu harus realistis ya. Kamu harus realistis. Jadi apapun yang terjadi secara realita, ya terima kenyataannya, berdamai sama keadaan, ya. Itu. Kayak misalnya, sekarang memang waktunya fokus kerja, ya fokus kerja. Itu misalnya. Atau sekarang waktunya fokus sama keluarga, ya udah. Atau sekarang waktunya fokus sama keuangan, ya udah. Jadi ikuti realita, ikuti kenyataan aja, realistis gitu. Jadi kalau ada orang tidak menghargai, ada orang tidak apresiasi, ya udah, realitanya gitu. Jadi ngapain berharap? Ngapain berekspektasi sama mereka, nanti kecewa. Atau ya realitanya memang seseorang itu gak jelas, atau realitanya seseorang itu di luar jangkauanmu, di luar kontrol, di luar kendali, ya. Realitanya ya memang kita dijauhkan dari orang-orang itu, kita dijauhkan dari dia, dari mereka, ya udah itu realitanya, itu yang terbaik ya. Mungkin menurut Tuhan, menurut semesta, ya. Tuh. Jadi ikhlasin aja sih realita yang ada, ya. Nah, tetaplah tenang, ya. Tetap rendah hati juga sih, ya. Rendah hati aja. Realistis dan rendah hati, ya. Ingat ya, rendah hati. Bukan rendah diri. Itu beda. Jadi kita diminta realistis dan rendah hati. Rendah hati ini supaya menerima kenyataan. Rendah hati ya supaya ikhlas memaafkan, ya. Rendah hati ini kan lebih kayak ya udahlah, kalau ada orang bikin masalah, ya mungkin karena dirinya bermasalah, ya.
Kalau ada orang menyakiti, ya mungkin karena dirinya itu sakit, ya. Kalau ada orang menebar toksik, ya mungkin karena kehidupannya toksik. Jadi dimaklumi gitu. Ngerti kan? Oke. Kemudian ini ada yang kangen ya sama kamu. Ada yang merindukanmu. Ini kayaknya teruntuk kalian yang sudah move on, ya. Untuk kalian yang sudah move on, untuk kalian yang sudah mengabaikan masa lalu, kamu sudah ikhlaskan masa lalu. Sebenarnya kamu dirindukan. Kamu dikangenin orang-orang itu. Gitu. Oke. Terus di sini dibilang jangan terlalu overthinking ya. Jangan terlalu banyak mikir tentang keadaanmu saat ini. Oke. Ini beberapa kalian overthinking, entah mikirin kerjaan, mikirin keluarga, atau mikirin siapa gitu ya. Aku ngerasa dalam waktu dekat ini ada membuatmu overthinking, membuatmu kepikiran ya. Ya tentang kehidupanmu saat ini. Terus sih, sebenarnya dijalani aja. Toh juga semua akan berlalu ya. Semua akan bisa dilewati, begitu. Oke. Ini beberapa yang mengkhawatirkan keuangan. Jangan khawatir ya. Jangan khawatir tentang keuangan. Karena keuanganmu akan baik-baik aja. Keuanganmu bahkan bisa lebih baik. Karena aku ngelihat ada bentar lagi kabar tentang finansial ya. Ada kabar sebentar lagi tentang uang. Mungkin bentar lagi cair uang lagi ya. Atau nanti dapat uang lagi. Begitu. Oke. Dan ini dibilang harus manajemen keuangannya. Harus manajemen finansial dengan baik. Mungkin ada rencanamu beberapa minggu ke depan, ya. Ada rencanamu entah di bulan ini, entah di bulan depan. Ya, rencanakan secara keuangan, ya. Misalnya bulan ini, bulan depan mau gimana, mau kemana. Ya rencanakan finansial itu, ya. Ya supaya aman. Aman secara keuangan, ya. Karena ini ya banyak hal butuh uang, butuh duit, ya. Oke. Kamu ini berserah aja, ya. Berserah kepada Yang Maha Kuasa. Ya tugasmu hanya berusaha, kerja keras, ya. Atau lakukan semampumu saja, lakukan sebisa kamu aja. Ya selebihnya serahkan ke takdir ya, ke takdirnya Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebenarnya ini rezekimu nggak kemana sih? Ya nggak kemana. Aku ngerasa ada kalian memang di bulan ini terjawab, ini tuh rezekimu, jadi nggak akan kemana. Ini jawaban doamu, nggak akan kemana, gitu. Di bulan Maret ini, ya. Itu sih. Dan dalam waktu dekat ini, ada nanti mau minta tolong, ada nanti mau minta pertolonganmu, ya. Kalau bisa bantu saja. Karena lebih baik memberi daripada menerima, ya kan? Dibilang seperti itu. Nanti ada aja gitu. Seperti berseru-seru, minta tolong sesuatu. Ya kalau bisa dibantu.
Sebenarnya lebih baik kita itu memberi ya, daripada kita menerima ya. Kalau menerima sesuatu dari orang takutnya berhutang ya. Kalau kita menerima aja dari orang ya seperti berhutang kan. Ya nggak enak berhutang. Jadi kalau bisa memberi ya memberi. Kalau mampu ya silakan ya. Oke. Aku ngerasa ini beberapa kalian akan bertemu orang baru, akan bertemu relasi-relasi baru. Dan ini hubungannya bisa lebih baik ya. Mungkin nanti kamu dapat teman-teman baru, mungkin nanti kamu dapat relasi-relasi baru untuk hubungan lebih positif ya, supaya nggak toxic. Ya gitu sih. Aku ngeliatnya seperti itu ya. Dan ini memang akhir-akhir ini, dalam waktu dekat ini, ada pembayaran karma yang selesai. Ada pembayaran karma yang bisa berakhir ya. Misalnya ada karma leluhur, ada karma orang tua, karma keluarga. Ini akan beres ya. Jadi hidup kita ya tidak membawa karma lagi. Hidup kita nggak toksik lagi lah. Ibarat kata ya beres aja semua karma bentar lagi. Jadi kamu mulai hidup baru, kamu mulai lembaran baru yang lebih baik gitu. Jadi kedepannya hidupmu akan dimudahkan, hidupmu akan dilancarkan. Tuh. Oke. Aku ngerasa sebentar lagi akan ada perubahan ya. Sebentar lagi akan ada perubahan besar-besaran. Ya mungkin termasuk ini ya. Karena karma-karma leluhur ini akan selesai. Karma-karma masa lalu, karma orang tua, keluarga ini akan beres ya. Jadi ya hidupmu akan lebih baik sih. Hidupmu kayak lebih lancar nanti. Hidupmu akan lebih enak ke depannya gitu. Oke. Jadi sampai sini dulu ya. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Makasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen ya. Dah.